Bola salju dari Sule ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur Anda ya di pagi hari ini dan juga menambah semangat ya. Nah, pendengar, sesuai dengan yang sudah diinformasikan sebelumnya ya, bahwa pagi hari ini kita akan bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika ya, Bapak Yohanes Emil Satriawan Sadipun SPMSI ya. Kita akan berbicara tentang stok vaksin hewan penular rabies ya yang ada di Kabupaten Sika. Nah, seperti yang diberitakan ya pendengar Pro 1 dimanapun berada, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur ya memastikan bahwa vaksin rabies yang dapat disuntikan ke hewan penular rabies di Kabupaten Sika ini tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, seberapa banyak jumlah vaksin yang disiapkan ya di Dinas Pertanian Kabupaten Sika? Kita saat ini sudah terhubung dengan Bapak Emil Satriawan Sadipun. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat dan juga sukses selalu ya di pagi hari ini. Amin. Baik Bapak, terkait stok yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa stok vaksin rabies ini yang ada di Sika dibilang atau dikatakan cukup. Nah, ada berapa nih? Berapa banyak stoknya nih, Bapak? Baik, selamat pagi buat seluruh pendengar RRI Ind di mana saja berada. Jadi terkait ketersediaan ya stok vaksin untuk hewan penular rabies ini, anjing, kucing, kera, itu yang ada di lab kami ini itu masih ada 3.150 dosis. Ya. Nah, vaksin ini sumbernya dari bantuan BNPB di tahun 2024 kemarin. Masih tersisa. Lalu di tahun anggaran 2025 ini dari sumbernya dari dana DAU. Ini kami sedang berproses untuk pengadaan lagi sebanyak 7.250 dosis. Oke. Ini untuk vaksin HPR-nya. Seperti itu. Jadi ini cukup ya untuk memenuhi sampai dengan bulan Desember nanti. Iya. Kalau untuk ketersediaan vaksin, ya stoknya itu pasti harus selalu ready. Ya. Nah, untuk mengantisipasi karena mengingat keterbatasan anggaran, maka kami pun menggandeng semua stakeholder, itu mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Tetap kami melakukan KY atau sosialisasi ini. Itu kemudian juga ada kecamatan yang sudah mengeluarkan SK camat tentang desa tertular rabies ini. Dan SK dari camat ditindaklanjuti dengan SK kepala desa. Ya. Sekarang ada beberapa desa yang sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan KIE itu bersama lintas sektor. Itu dari Dinas Pertanian itu di bidang Keswan, teman-teman medik veteriner dan paramedik veteriner ini turun bersama kepala desa, Babinsa, Babdin Kamtipmas, RT, Linmas turun melakukan ini sekaligus bagi desa yang sudah menjadi desa rabies ini, itu langsung dilakukan juga eliminasi selektif bagi anjing-anjing yang tidak diikat atau dikandangkan ini. Oke, baik. Seperti itu. Nah, Bapak, untuk saat ini di Kabupaten Sika sendiri sudah ada berapa kasus rabies nih, Bapak?
Kalau kasus gigitannya Ya. dari sampel, karena yang kami laporkan ini, data yang kami peroleh itu berdasarkan sampel kepala anjing yang diantar ke lab. Mhm. Sementara ada juga yang korban gigitan HPR ini, terkadang sampelnya mereka tidak antar, tapi mereka langsung ke puskesmas yang menjadi rabies center ini, sehingga di situ kami kehilangan data. Tetapi tetap kami akan berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan kasus gigitan ini. Nah, data yang kami peroleh berdasarkan sampel yang masuk, itu yang kemarin yang sudah diuji itu ada 41 sampel nih dari otak anjing ini, yang diantar ke anjing kucing, yang diantar ke, bahkan ada juga kera ini. Ya. Itu yang positif itu ada 17 sampel. Artinya sekitar 41,46%. Lalu yang negatifnya itu ada 24 sampel. Seperti itu. Dari 17 sampel yang positif ini berasal dari 5 kecamatan ini. 5 kecamatan. Mana saja nih, Pak? Nah, itu Kecamatan Waigete, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Mego, Kecamatan Talibura, dan Kecamatan Kewa Pante. Nah, yang di Kecamatan Waigete ini itu ada di Desa Pogon, Desa Aibura, Desa Runut. Nah, sementara yang dari Kecamatan Hewokloang ini Desa Baumekot, Desa Kajoair. Sementara itu yang dari Kecamatan Mego, ini di wilayah Lekebae ini, kalau pernah ke Maumere pasti tahu, itu di Desa Ndaimbere. Lalu Kecamatan Taliburanya itu ada di Desa Darat Gunung, Desa Keringa, dan Desa Talibura. Sementara kalau di Kecamatan Kewa Pante ini satu desa ini, itu Desa Watukobu. Ini yang sudah ditetapkan oleh kepala desa dengan SK itu sebagai desa tertular rabies. Nah, kemarin sudah, bukan baru kemarin, dari 2-3 hari lalu, ini teman-teman ini dengan tim reaksi cepat, mereka sedang melakukan KIE dan eliminasi selektif ini. Baik. Seperti itu. Baik Bapak, ini yang terakhir nih, apa harapan Bapak untuk masyarakat ya yang punya hewan ternak sebagai penular rabies ini, Bapak? Baik, jadi kalau harapan dari pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap, itu harapannya itu artinya para pemilik HPR ini jadilah pemilik yang bijaksana. Artinya ketika ada undangan sosialisasi atau pengumuman dari perangkat desa dan lain-lain, mohon ini diikuti. Ya, ini mohon diikuti. Jadi ini sama saja kalau misalnya, bahkan ini sudah keluar dengan instruksi Bupati ini, yang terakhir ini tahun 2025 ini, itu pun kalau tidak diikuti ya sama saja kita membuang garam di laut. Seperti itu. Oleh karena itu, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak ikuti anjuran pemerintah ini terkait dengan bahaya dari rabies ini, maka yang rugi itu kita sendiri. Itu nanti rugi sendiri. Ini kalau dalam perjalanan misalnya stok ini, ketersediaan stok vaksin ini habis, maka mau tidak mau bagi pemilik HPR yang mau vaksin anjingnya atau HPR-nya yang ada itu, ya mau tidak mau dia harus lakukan vaksinasi secara swadaya. Artinya dia vaksinnya dia membeli sendiri.
Mhm. Seperti itu. Dan kami juga yang berterima kasih banyak dengan RRI ND, kemudian teman-teman dari media online, kemudian teman-teman dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, TNI, Polri, pihak gereja, sekolah-sekolah kami turun semua, BPD, bahkan juga teman-teman di Balik Penyuluhan Pertanian ini semua gencar nih turun nih Mhm. untuk melakukan KIE dan juga eliminasi selektif ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang ini seperti begini, masyarakat kita terkhusus yang pemilik HPR ini ya bisa sadar ya, seperti itu. Karena tuh nanti ya semua jenis penyakit mau hewan mau ataupun tanaman itu menurut saya itu dari kita, oleh kita dan untuk kita juga sebenarnya. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sukses selalu dan juga selamat beraktivitas. Terima kasih juga RRIND yang senantiasa membantu kami dalam kaitan dengan penyebaran informasi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati, berkat untuk kita semua. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita ya bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika Bapak Yohanes Emil Satriawan Sadipun SPMSI ya terkait stok vaksin hewan penular rabies yang ada di Kabupaten Sika yang saat ini cukup ya untuk tahun 2025. Selamat pagi dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.